Kita hari ini akan belajar fisika kembali ya. Nah, sekarang sebelum belajar kalian siapkan dulu, bajunya dirapikan, kalau ada sampah dibuang dulu, perlengkapan untuk belajarnya disiapkan dulu. Silakan, Ibu kasih waktu untuk siap-siap. Ya. Lancar dan lebih berkah, kita berdoa dulu. Marilah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, Ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Jadi siap belajar? Kita belajar tentang fluida statis. Kalau dari asal katanya, kan terdiri dari dua kata, fluida dan statis. Fluidanya apa? Fluida, ada yang tahu nggak fluida apa? Nggak ada. Fluida adalah zat cair, liquid fluida, zat cair. Kemudian statisnya apa? Statisnya adalah diam. Berarti kalau fluida statis itu adalah zat cair yang diam atau tidak bergerak. Ini tadi ya persiapan, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Silakan dibaca. Menginvestigasi. Oke, kemudian menggunakan. Oke, silakan Teti. Massa jenis adalah perbandingan antara massa dan volume, di mana massa adalah jumlah massa suatu zat yang diukur dalam kilogram, dan volume adalah jumlah ruang yang diukur dalam meter kubik. Meter kubik katanya. Oke, jadi tepuk tangan. Untuk yang lain, siapa yang sudah lupa nih masalah tekanan sama massa jenis, silahkan boleh angkat tangan. Saya lupa Bu gitu. Saya angkat tangannya. Ayo. Ya. Jadi yang lain udah tahu ya. Nanti bisa dilihat di modul materi tentang tekanan dan massa jenis. Ini ada Ibu cantumkan di modul. Kemudian pertanyaan yang bisa membangkitkan keinginan kalian untuk belajar tentang tekanan hidrostatis. Pertanyaannya adalah, apa yang kita rasakan saat kita berada di dalam air? Apa yang dirasakan? Siapa yang mau menjelaskan ya? Seperti ada tekanan, rasanya sesak, Bu. Iya. Kemudian kayak sesak napas kalau kita berenang ya, kalau kita berendam di dalam air itu seperti serasa sesak. Itu diakibatkan adanya tekanan hidrostatis, tekanan air. Jadi air itu bisa menekan tubuh kita. Selanjutnya kita ke orientasi masalah. Silakan videonya dibuka. Yang di link YouTube-nya itu. Video tentang apa itu? Tentang pecahnya kapal Titan. Nah, kapal Titan ini kapal selam. Dia mengangkut berapa orang? 5 orang itu yang diangkut semuanya orang kayak di
dunia itu ya. Jadi yang meninggal itu adalah orang-orang kaya, banyak warisannya. Iya. Jadi isinya 5 orang yang kaya tadi di kapal selam Titan, tapi ketika dia melihat ke dasar laut mengamati kapal Titanic, ternyata kapal selamnya meledak. Kalau kita pelajari ada kaitannya tuh sama materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tekanan hidrostatis. Cari penyebabnya. Apa sih kaitannya sama tekanan hidrostatis? Kemudian lagi masalahnya adalah apa? Kita bisa mengukur tekanan di dalam air yang membentuk masing-masing kelompok berapa orang? 4. Silakan sesuai ini namanya dan kelompoknya sudah kasih sesuaikan ya. Sudah sesuai? Menyesuaikan dengan ini ya kelompoknya. Satu kelompok 4 orang. Kalau sudah, Ibu akan membagikan lembar kerja kelompok yang perlu kalian selesaikan dengan cara berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Oke, sebelum berdiskusi, perhatikan dulu ya. Itu di lembar kerja yang pertama ada nama kelompok dan nama anggota kelompok. Sama nggak? Beda ya. Kalau nama kelompok berarti kalian diminta untuk membuat nama kelompok. Nah, nama kelompoknya yang berkaitan dengan fisika, jangan sembarang, tapi yang berkaitan dengan fisika. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, siap presentasi? Ya. Untuk pembahasan permasalahan tentang penyebab kapal selam Titan hancur di dalam laut yang bagian 1 berarti ya. Kelompok mana yang mau presentasi? Silahkan, Ibu kasih kesempatan. Angkat tangan. Oke, silahkan. Maju ke depan. Biar suaranya terdengar ya. Siapa yang
struktural dalam sistem pelindung dapat menyebabkan kapal selam bocor atau meledak saat tekanan air di sekitarnya melebihi batas yang dapat ditahan oleh lambungnya. 2. Kapal selam memiliki kedalaman operasi yang aman. Jika kapal selam dioperasikan pada kedalaman yang lebih tinggi, tekanan hidrostatik yang sangat tinggi dapat menyebabkan kerusakan struktural atau meledaknya kapal selam. 3. Peralatan internal kapal selam seperti tangki bahan bakar atau tangki amunisi harus dirancang untuk menahan tekanan hidrostatis yang diberikan pada kedalaman operasi. Kegagalan tekanan pada peralatan internal ini dapat menyebabkan kebocoran atau ledakan. 4. Kegagalan sistem penyelaman bisa menyebabkan kapal selam turun terlalu dalam, melebihi batasan desain, dan mengakibatkan tekanan hidrostatis yang berlebih. 5. Kapal selam sering dilengkapi dengan sistem pelontar pelepas tekanan yang digunakan untuk mengkompensasi perbedaan tekanan internal dan eksternal saat bergerak antara kedalaman yang berbeda. Kegagalan sistem ini dapat mengakibatkan tekanan internal yang tidak seimbang dan berpotensi menyebabkan meledaknya kapal selam. Dari presentasi kami di sini ada yang ingin ditanyakan? Apakah jenis bahan kapal dan bentuk kapal mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis? Silakan dijawab pertanyaan temannya. Siapa yang mau jawab? Jadi jawabannya itu jenis bahan dan bentuk kapal tidak mempengaruhi tekanan hidrostatis karena yang mempengaruhi hanya massa jenis air laut, gravitasi bumi, dan kedalaman laut. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, tidak ada, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling kurang lebih seperti itu ya. Dari jawaban yang di sini ada yang ingin ditanyakan? Cara memperoleh kedalaman ikan atau pengalaman dari mana? Kan kedalaman bak air itu 180 cm, sedangkan kedalaman ikan 60 cm dari bak air. Jadi 140 cm dikurang 60 cm sama dengan 80 cm. Karena dari hidrografis harus dalam 1 meter, maka 80 cm dirubah per meter. Jadi 80 cm per meter menjadi 0,8 meter. Sekian dari presentasi dan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permasalahan ke-4. Siapa lagi? Kelompok mana lagi? Gantian yang belum? Oke, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, kelompok elektron, akan menjawab tentang permasalahan yang mutlak. Jawabannya A. Pompa air menggunakan tekanan hidrostatis untuk mengalirkan air dan sumur atau tangki penyimpanan ke rumah atau bangunan. Ini dilakukan sebutkan dan jelaskan apa saja pemanfaatan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. A. Pompa air menggunakan tekanan hidrostatis untuk mengalirkan air dari sumur atau tangki penyimpanan rumah atau bangunan. Ini dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan tekanan antara permukaan air di dalam sumur dan lokasi pompa. Air mancur dan sprinkler. Air mancur dan sistem sprinkler yang digunakan dalam taman bermain dan sistem pemadam kebakaran memanfaatkan tekanan hidrostatis untuk menyemprotkan air dengan tekanan yang cukup. Ada yang mau ditambahkan? Pertama, kebun vertikal atau sistem hidroponik. Tanaman tumbuh dalam wadah yang berisi air dan berisi tekanan hidrostatik. Yang kedua, bencana bertekanan seperti tabung gas digunakan untuk menyimpan dan mengangkut gas dalam jumlah besar. Ada lagi? Semakin tinggi posisi botol infus, maka akan semakin besar tekanan yang terjadi. Karena membantu cairan infus dapat lebih mudah masuk ke perairan dalam. Ada lagi nggak? Ya udah, kalau sudah ada lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertolongan yang terakhir. Nah ini puncaknya ya, dari tekanan hidrostatis ini ada permasalahan. Penyelesaiannya gimana? Kelompok mana? Kelompok anxiety. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok beda ingin menyampaikan presentasi hasil diskusi kelompok kami mengenai permasalahan. Anda bekerja di sebuah laboratorium dan memiliki tugas mengukur tekanan hidrostatis dalam beberapa wadah yang berbeda. Setiap wadah berisi berbagai jenis cairan dengan massa jenis yang berbeda. Jelaskan bagaimana Anda akan mengukur tekanan hidrostatis dengan benar dan masing-masing wadah ini, dan apa yang perlu Anda perhatikan ketika mengukurnya. 1. Mengenali jenis cairan
masukin zat cair dalam wadah dan menerapkan dari dasar wadah untuk mengatur kedalaman. Yang ketiga, memilih titik di mana wadah sebagai titik awal pengukuran. Bisa berupa permukaan cairan atau dasar wadah, menentukan kedalaman zat cair yang akan diukur. Dan mengukur massa jenis cairan dalam satuan yang sesuai seperti kilogram per meter kubik dan tinggi air dalam meter. Tekanan hidrostatis diukur dalam Pascal atau unit tekanan yang sesuai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Jadi pertanyaan yang saya tanyakan yaitu mengapa kita harus mengenali jenis cairan masing-masing wadah? Silakan dijawab. Jawabannya, karena massa jenis masing-masing zat air itu berbeda. Zat cair itu berbeda. Mengapa bentuk wadah tidak mempengaruhi besar tekanan zat cair? Pertanyaannya, kenapa bentuk wadah tidak mempengaruhi besar tekanan zat cair? Jawabannya, karena bentuk wadah bukanlah faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Demikian presentasi dari kelompok Bida. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo cepat berdiri yang mengukur. Ayo berdiri. Tepuk satu, tepuk dua. Oke, lanjut ke selanjutnya adalah kita membuat kesimpulan. Mengumpulkan hasil diskusi. Kesimpulannya apa? Berarti dari diskusi semuanya tadi dilihat dulu kita kembali ke tujuan. Kesimpulan itu bisa kita ambil dari tujuan. Yang pertama tujuannya tadi apa? Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Apa aja faktor yang mempengaruhi berarti? Kedalaman, terus massa jenisnya, percepatan gravitasi. Oke, terus ini kan rumusnya ya, sudah tahu ya rumusnya. Jadi kesimpulannya rumus dari tekanan hidrostatis adalah rho atau massa jenis dikalikan dengan G gravitasi dikalikan dengan H kedalaman zat cair. Kemudian hubungan antara tekanan hidrostatis sama kedalaman. Kalau semakin dalam zat cair, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Kemudian kalau massa jenisnya semakin besar, tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Kemudian tadi aplikasinya kan sudah tahu ya. Ada apa aja tadi? Ada di infus ya kan. Jadi kalau ada orang sakit, infus itu pakai sistem tekanan hidrostatis. Kalau di infus kan nggak mungkin tuh infusnya lebih rendah dari badan pasiennya ya, nggak bisa ngalir tuh. Kemudian lagi apa tadi? Aplikasinya hidroponik. Itu butuh juga tekanan hidrostatis untuk mengalirkan airnya. Makanya kalau kalian perhatikan sistem hidroponik itu dia agak mereng. Pipanya itu ya, kalau kalian perhatikan itu dibuat agak mereng. Kemudian yang terakhir adalah memecahkan masalah. Nah tadi sudah memecahkan masalah apa tadi? Ada beberapa tempat ya kan. Kemudian jenis zat cairnya berbeda. Nah itu permasalahan. Menyelesaikannya, identifikasi dulu jenis zat cairnya, biar tahu massa jenisnya kan. Baru diketahui
mengetahui kedalaman zat cair baru dikalikan sama gravitasi. Seperti itu. Simpulan kemudian kalian silakan kerjakan linknya ya, link yang ada 5 soal dilihat di grup WA Ibu bagi nanti di grup WA grup fisika ya, kerjakan waktunya 10 menit. Oke, sudah ya? Kira-kira yang absen tadi, oke. Nanti kalau yang nilainya di bawah 80, bawah 70, Bu remedi ya. Nanti ikut remedi. Kemudian sekarang silahkan kalian isi polling di grup WA sebagai refleksi pembelajaran kita hari ini. Silahkan di grup WA-nya dilihat, kemudian diisi pollingnya. Berakhirlah pembelajaran kita hari ini. Kemudian pertemuan selanjutnya kita membahas tentang hukum Archimedes. Masih berkaitan sama materi tekanan hidrostatis. Kita masih belajar tentang fluida. Belajarnya seperti apa? Untuk pertemuan depan kita akan praktikum di laboratorium. Oke, siap ya? Oke. Kemudian pesan Ibu tetap semangat belajar dan berpikir positif. Supaya apa? Supaya kita tetap bahagia. Karena kalau sudah pikiran negatif bikin nggak bahagia. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan tepuk 1, tepuk 2, dan kita ucapkan